Halo Sobat Inspiratif, bertemu lagi gua Deanto Nobiana di Desko Inspiratif TV. Kali ini gua sedang berada di kota Ciamis, Jawa Barat. Ada apa di Ciamis, Jawa Barat? Ya, tentunya saya akan bertemu dengan seorang pengusaha muda sukses yang bergerak di bidang IT digital and property. Welcome to my channel. Sobat Inspiratif, gua sudah berada di rumah salah satu narasumber kita, yaitu pengusaha sukses muda. Come on. Assalamualaikum. Rode ya, Sehat bro. Ini bawa kamera nih. Kita masuk ke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspiratif, saya sekarang sudah mendarat di daerah Ciamis, Jawa Barat. Saya sedang berkunjung atau menemui salah satu sahabat saya, seorang pengusaha muda yang bergerak di bidang IT digital, yang diberi nama perusahaannya itu Layang Digital. Sekarang saya sedang berada dengan ownernya langsung. Halo, selamat siang. Nama saya Firman Hari Nugraha. Saya merupakan co-founder dan owner dari Layang Digital Innovation. Layang Digital, bicara soal layang digital, memang sekarang di zaman industri 4.0 ini memang digital sedang sangat marak-maraknya ya. Soalnya kita memang suatu keharusan sekarang kita menghadapi era digital. Firman ini seorang sarjana apa, Fir? Geologi. Batu. Kenapa nggak bikin sumur, Fir? Gini ya, awalnya kan Gimana itu? pertama setelah saya lulus, terus saya gak lama itu langsung menikah ya. Ya. Langsung menikah. Terus emang sempat ada sih kayak misalkan dari emas saya kan juga di tambang, emas dari suami kakak saya. Ipar berarti ya? Di tambang juga, terus nawarin juga kayak di Kalimantan, di Riau. Cuman ketika saya berkonsultasi dengan istri, udahlah mending di Jawa aja, katanya di Jawa aja gitu. Gak apa-apa, setengah dikit yang penting bertahan. Nah, setelah itu ya saya ke Surabaya lah, ke saudara saya Surabaya, ikut kerja di sana. Lama-lama ya mulai kepikiran, dulu kan sempat bisnis juga, meskipun ya beberapa ada yang perut lah. Pikiran gimana buat usaha lagi. Ya, saya mimpinya ke depannya itu pengen jadi saya itu nggak jauh lah dari keluarga, dari anak istri, kebetulan udah punya anak, dari anak istri, dari orang tua gitu sih. Jadi dari situ pemikiran ingin membuka usaha itu. Usaha, jadi terpikir untuk membuka usaha. Bicara soal perusahaan Firman ya, Layang Digital. Layang Digital itu berarti developer website atau gimana itu? Untuk Layang Digital sendiri kita ada berbagai layanan jasa ya. Ya. Pertama ada jasa pembuatan website, contohnya seperti company profile, seperti e-commerce, marketplace, macam-macam lah. Kalau website kan banyak. Sistem e-commerce sendiri ada seperti untuk pengarsipan di kantor-kantor kan banyak untuk dipakai ya. Yang seperti itulah contohnya untuk aplikasi sendiri seperti aplikasi mobile seperti kayak kalau misalkan ada perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi kan ada teman saya itu di Genset itu namanya Genset Express, itu ekspedisi ke luar negeri, kita bikinin kayak resi otomatisnya, jadi kayak JNE gitu ya. Itu mungkin untuk singkatnya seperti itu sih yang baru bisa kami berikan untuk layanannya deh. Ini bro, dengar selain layang digital ya, Bro Firman juga memiliki layang properti. Apa itu layang properti? Nah, untuk layang properti sendiri ya masih ini sih sama yang kita, termasuk saya, Yoga, ada 3 rekan lagi, ini masuk baru gitu. Untuk properti 5 orang, founder dan ownernya. Untuk layang properti sendiri kami pertama bergerak di jasa bidang penjualan ya, penjualan rumah, entah itu subsidi, entah itu komersil. Untuk yang pertama, untuk yang kedua itu kita jual juga rumah second. Misalkan Bro Dea punya rumah pengen dijualin ke kita, pengen dijual gitu, ya kita bisa bantu jualin gitu. Dan untuk tanah dan lain-lain, intinya di tentang properti untuk saat ini baru di daerah Tasik, Mangun Jaya, ini baru mau masuk Ciamis paling kedepannya gitu. Di advertising ya? Iya. Bicara soal website ya, tadi properti seperti advertising.
memang sekarang ya Pir, banyak UMKM yang berguguran di zaman pandemi ini. Soalnya apa? Permasalahannya itu mereka masih konvensional, yang pertama. Yang kedua, mereka tidak mengerti tentang digital marketing dan copywriting. Terus di zaman sekarang kan memang bisnis itu yang bagus itu di digital marketing itu di konten, copywriting kan, seperti itu. Mengutip dari obrolan Firman ya, saya ada cerita di teman saya di Bandung. Beliau lulusan kesehatan, analis gizi ya. Cuman dia setelah lulus tidak bekerja di rumah sakit atau di kesehatan, di medis, melainkan dia kerja di showroom mobil pertama. Setahun apa 2 tahun lah, entah saya lupa. Terus dia keluar, masuk ke dealer, Grass masuk ke dealer. Dia kerja lumayan lama tuh di situ, dia membangun jaringan connecting people tuh di situ. Lalu dia keluar kerja. Yang di pikiran dia ingin membuka showroom atau dealer. Tapi tidak mungkin dong, karena modalnya juga kan lumayan. Dengan uang yang seadanya, dia membuat website. Di situ dia menerapkan bahwa dia itu konsultan perencanaan pembelian kendaraan sekaligus melayani pembelian kendaraan. Dari situ tuh banjirannya sekarang Pir, dari website tersebut omsetnya udah ratusan juta. Jadi mengutip dari itu, di zaman sekarang ini ya, tidak mesti kita dagang sayur harus punya sayur, ya kan? Iya. Dari pengalaman tersebut, memang teknologi itu sangat menguntungkan ya Pir. Teman saya itu contohnya, dia mungkin bulan depan lah dia akan jadi kita narasumber. Jadi dia mikirnya gini, malah ogah Pir sekarang, dia ogah untuk bikin tempat, bikin showroom, beli mobil, udah aja dia di website aja gitu. Jadi artinya memang sekarang mau tidak mau ya, yang saya tadi bicarakan, memang di era sekarang ini ya digital lebih kuat lah gitu, seperti itu. Itu berarti kayak broker gitu. Seperti broker gitulah, jenis seperti broker ya. Perantara seperti itu. Nah, motif itu kan banyak nih yang UMKM yang berguguran nih. Saya minta nih, saya pribadi selaku pelaku UMKM sekaligus perwakilan UMKM kepada Bro Firman nih, sebagai pemegang perusahaan di bidang website ya, di bidang digital, boleh dong ada harga khusus lah buat UMKM gitu kan. Iya sih, kalau misalkan kita sempat juga rencana untuk UMKM sendiri itu pasti, karena kita juga care ya tentang pengusaha-pengusaha lokal, pasti dikasih harga yang khusus lah nantinya, ada diskon berapa. Nah, untuk masalah tentang tadi sendiri, baru dia udah jelasin itu emang di zaman sekarang emang cukup vital sih untuk kita ibaratnya promosi di digital gitu kan. Pertama yang mungkin bisa dulu di awal-awal di Facebook, mungkin kan di Instagram, Twitter dan lain-lain. Untuk kedepannya mungkin lebih kredibelnya sebuah perusahaan pas pelayanan jasa itu di website, soalnya kita bisa bebas menentukan dan lainnya. Seperti itu. Soalnya gini Pi, memang UMKM itu sebenarnya mampu bersaing dengan luar lah. Ketahuilah kita seperti produsen sepatu, sendal yang ada di Cibaduyut, di Garut, di Tasik, memang kualitas itu bagus sebenarnya. Cuma ya itu terbentuk karena mereka masih konvensional, belum digitalisasi secara marketing, dan mereka juga belum paham tentang konten marketing. Seperti itulah, seperti copywriting kan belum bisa nih. Makanya sih kalau bisa nih Pir, kalau menurut saya ya, ini permintaan saya lah sebagai pelaku UMKM, selain menyediakan jasa, tolonglah dibantu untuk digital marketingnya, copywriting, konten, hal-hal seperti itulah. Iya sih, untuk saya sendiri pertama sih emang faktornya pertama tentang kurang meleknya digital, sementara kan kebanyakan konsumen dari UMKM dan sepatu itu kan anak muda ya, yang sehari-hari pegang HP gitu kan, buka Shopee, buka Tokopedia, buka lapak. Dan yang kedua mungkin dari pemerintah juga mestinya bijak juga sih kan, karena banyak produk impor dari Cina. Iya betul. Nah, dari situ juga mungkin produk UMKM
karena dari Cina kan kita tahu sendiri harganya lumayan murah lah, murah banget kalau di Cina. Dari situ mungkin ya mesti ada dari pemerintah juga sih, ada sinkronisasi. Jadi gimana nih produk dari Cina itu kita batasin aja harganya gitu biar UMKM kita up. Nah untuk masalah tadi dibantu ya siap dibantu. Sebenarnya saya juga pengen gitu untuk membangun seperti jaringan e-commerce khusus produk UMKM misalnya. Jadi kita nggak nerima produk selain produk UMKM gitu. Ya, cuman kan mungkin nanti lah di video ini mungkin bagi pelaku UMKM siapa tahu benar kita bisa diskusi bareng lah. Kita bisa nggak usah mikirin tentang biaya dulu, apa sih biaya dulu, nggak usah, kita diskusi aja dulu gimana jalan tengahnya. Itu kan kita bisa bekerja sama atau gimana ke depannya, seperti itu mungkin untuk ininya. Tuh buat teman-teman UMKM nih yang mau bikin website tuh ada harga khusus, terus juga ada insya Allah ya Pir ya, kedepannya juga ada pendampingan digital marketing, copywriting, bikin konten dan sebagainya gitu kan. Kita namakan project ini deal ya. Deal ya, deal layar digital, oke. Tumbuh maju bersama UMKM, deal. No, deal, udah deal nih. Buat teman-teman nih UMKM, kolom di komentar nih kalau mau bikin website. Kalau ada ini hubungi saya ya, nanti saya tegur. Udah deal soalnya ini. Nanti mungkin ya, gini, siap membantu UMKM. Sama Bro Dea mungkin ya, UMKM-nya misalkan Bro Dea kan punya kenalan UMKM ya. Iya. Nanti di ini dulu, mungkin kita diskusi aja. Nggak usah mikirin biaya dulu, misalkan gak apa-apa saya modal duluan bikin tokonya, ibaratnya nanti produknya di-upload, nanti dari penjualan misalkan ke saya berapa persennya mungkin kan bisa nggak perlu. Intinya di sini goalnya kedepannya bisa membantu masyarakat umum yang bergerak dalam UMKM. Misalnya contoh kecilnya di Pangan, misalkan di Priangan Timur aja dulu, di Banjar dulu, di Tasik, di Ciamis, lingkungan kecil dulu. Nanti kedepannya kan mungkin bisa ke kota-kota lain gitu. Seperti itu. Oke, kalau itu kan udah selesai tuh, udah deal nih UMKM nih, mantep nih. Tinggal hubungi ini aja. Tinggal hubungi nih. Kembali lagi ke Layan Digital ya, Layan Digital itu berdirinya tahun berapa itu? Kalau yang digital ini masih, kalau dibilang perusahaan ini masih balita mungkin ya. Kita itu berdiri awal tahun kemarin 2000, berarti kan 2020 baru setahun, mungkin setahun. Dan berada itu juga nggak kayak misalkan rimuan di mana gitu. Saya itu kan pas di Surabaya, kebetulan saya kerja di Surabaya itu di saudara saya tuh sering impor produk kesehatan dari China. Terus sering ibaratnya jualin ke klinik-klinik yang di Surabaya gitu. Nah saya butuh website, pertamanya saya kontak teman saya si Yoga kan pernah posting di Facebook dari nama website gitu. Kontak akhirnya bikin website, kita cerita ke si Yoga. Nah setelah itu kita sering ngobrol lah, sharing dia kan pertamanya punya usaha namanya itu Digitech, sama lain nama website cuma itu. Nah dari situ kontak dia tertarik mungkin dengan saya, maksudnya saya nggak ngerti IT kan, kebetulan ini orang nggak ngerti IT tapi agak ngerti soal marketing dan lain-lain. Terus aja kan gimana kita gabung, kita bikin brand baru di layanan ini. Setelah itu kita diskusi nama, terus sama Layan Digital Innovation. Dari situ pertama-tamanya. Jadi Layan Digital dibentuk tahun 2020 ya, baru kemarin partnernya ya. Selama 1 tahun ini nih udah dapat project website perusahaan besar apa? Kalau setahun ini ingat-ingat dulu ya banyak. Kalau dihitung itu mungkin puluhan. Kalau misalkan untuk website ya. Kalau untuk sistem 3 mungkin yang pasti kan jarang gitu. Website sendiri paling besar itu pernah sistem nih Kimia Farma sih. Kimia Farma Jakarta. Mantap, pernah itu. Terus kalau website yang ini Dinas Perizinan Tasikmalaya ya. Instansi itu kan. Kalau untuk yang besar-besar sama ini learning stikes beta Tasikmalaya. Itu yang besar. Wah, ya. Itu mantap tuh perusahaannya gede-gede, Kimia Farma, terus instansi. Nilai proyeknya berapa itu ya saya tahu. Saya kalau dengar duit tuh suka pengen tahu aja, kepo gitu masalah duit mana. Nilai proyek untuk tadi kan puluhan tuh untuk website biasa range-nya antara 3 sampai 6 ya untuk website biasa. Kalau untuk yang besar gitu kemarin terakhir nih belum ada
lagi nih, mudah-mudahan kedepannya ada. Kemarin pabrik rokok tembus di omset ya, total berarti ini bukan keuntungan, 3 digit sih, 30 105 juta per project, 105 juta itu yang gede itu, yang rokok apa kalau boleh tahu? Rokok ini di Tasik Pertama. Bagus, itu berarti brand lokal kita ya. Yang misalkan yang kayak Kimia Farma itu ya, dua digit belasan. Kalau website kayak kemarin Misaja itu 74 ya segituan. Bicara soal omset ya, dulu aja. Mayang tuh udah baru menginjak 1 tahun layar digital udah menangani proyek-proyek besar ya. Menurut saya itu sudah besar. Kimia Farma kan itu udah mantep tuh perusahaan BUMN ya kalau nggak salah ya. Iya. Kimia Farma tuh BUMN. Berarti buat nilai investasi ini udah ada nih investasi apa gitu dari sekian ratus per proyek tuh sekian belas. Untuk pertama kan enaknya kalau kita ini digital ini nggak usah pakai kantor ya bro dia ya. Benar. Saya kan juga ketemu sama Yoga itu paling seminggu sekali, 2 minggu sekali untuk diskusi misalkan mau bikin produk apa. Nah soalnya kan ini lagi pandemi juga, pastilah berpengaruh juga kan sama pendapatan juga untuk investasi diri saya sendiri apa perusahaan? Ya mau perusahaan mau pribadi. Oh saya sendiri nih ada punya anak sama istri, investasi sama itu usaha seperti gitu ngomongnya. Kalau investasi sendiri kebetulan kalau misalkan saya ini orangnya gimana ya, orangnya nggak suka misalkan punya HP ya, punya HP pro ini udah dari kuliah dari 2018 ini berarti udah hampir 3 tahun, HP masih ini aja. Kalau investasi sendiri saya mending ke sesuatu yang nantinya bakal nilainya lebih naik gitu. Pertama mungkin ini rumah. Iya betul. Rumah, terus kalau kosan itu saya patungan sama orang tuanya. Saya cuman patungan kan nilainya itu dulu berapa ya bikinnya lupa lagi, hampir 400 lebih. Itu tanah orang tuanya istri. Saya patungan untuk 2 kamar aja sih, 3 kamar yang kecil kan. Kamar jadi sekitar berapa pintu berarti berapa kamar? Oh totalnya itu kan sama ini ya, kalau totalnya itu 8. Nah, saya patungan untuk 3. Jadi misalkan 400 nanti saya 3 untuk 3 kamar, jadi per bulan itu ya ada intinya adalah ketika bisnis saya menurun mungkin adalah sebenarnya buat ini buat nanti kebutuhan untuk 3 kamar itu saya patungan sekitar 50-an. 50 juta. 3 kamar. Nih Bro Firman juga saya udah tahu betul ya dari dulu, soalnya dia dulu juga partner bisnis ya Fir ya. Kita dulu memulai usaha itu tahun 2017 ya? Enggak, 2016-an lah, 2015 lah saya lupa lagi. Memang saya udah tahu memang Firman itu orangnya taktis ya, taktis dalam arti dia kalau punya pemikiran itu nggak ditunggu-tunggu, jadi langsung sikat gitu. Ya cuman kita kan dulu maksudnya masih jiwa muda ya Fir ya, belum mikir investasi apalah gitu. Baru punya penghasilan segitu aja udah glamor ya. Dulu kita. Tapi kalau masa sekarang ini sepertinya akan jalan ya Fir. Nah cuman itulah intinya dari pembelajaran dulu kita pernah memulai usaha itu memang tidak gampang ya Fir ya. Butuh proses, butuh pengalaman, butuh jatuh dulu baru bisa sekarang. Bro Firman terbukti. Dulu kita pernah usaha bareng, lalu bangkrut ya bro. Dia mah sesudah bangkrut naik lagi. Nah gua nggak naik sampai sekarang. Aja Bro Dea nggak langsung naik nih. Pertama saya kan usaha sama Bro Dea, ibaratnya bangkrut, ya mungkin bangkrut, tapi untuk saya itu pengalaman ya bagus banget gitu untuk awal-awal bisa bisnis seperti itu di bidang kuliner ya, lalu baru pada. Nah itu saya juga ini, bangkrut. Oh iya pernah, punya clothing juga pernah. Apa dulu brand lupa ya? JP itu sekarang itu bukan bangkrut, saya ibaratnya nanam modal terus akuisisi atau gimana? Enggak, dulu tuh punya saya sama teman saya nanam modal sama temen gitu, buka kios di daerah Lanjungan dan 2 tahun itu nggak jalan terus ya udah hilang duit. Nah sekarang masih terusin sama teman saya untuk clothing. Berarti masih ada ya brandnya ya? Cuma saya udah nggak main, udah nggak, berarti udah pakai aja gitu brandnya, pakai aja untuk jualan ibaratnya kan gitu. Berarti sekarang udah fokus di
layang digital and layang properti ya Pir ya. Kalau disebutin mah nggak langsung naik juga. Saya pernah udah nikah tinggal 500.000 di tabungan dia. Tapi naiknya itu ketika saya di Surabaya itu kan saya sering impor alat kesehatan tuh lumayan. Dari Cina itu ininya lah medis ya. Keuntungannya lumayan kalau barang dari Cina. Itu sih, jadi ya mengalir aja sih. Sekarang lagi pandemi gini ya bersabar, lu juga pernah susah gitu kan ibaratkannya, masa mau senang terus kan roda pasti berputar. Intinya kita jangan pernah ibaratnya berhenti berusaha lah. Dan pesimis lah ya terus ya. Kalau menurut saya itu katanya kan kalau misalkan ini jangan menyerah, kalau menurut saya menyerah itu nggak apa-apa, tapi menyerah itu dalam konteks nggak menyerah, jangan terus menyerah, bersedih jangan terus menyerah, bersedih mungkin 2 bulan bersedih, sebulan bersedih, nah sesudahnya kita berpikir kemarin gini, nah mulailah semangat lagi. Ricis apa tuh lah bahasa Inggrisnya itu. Jadinya gitu sih. Charging star lagi lah gitu kan. Bersedih boleh, tapi jangan nyampe misalkan kita itu terus-terusan berlihat tuh lah saya pernah kayak gimana dulu kan. Berapa bulan ya dulu kan? Berapa bulan deh. Firman itu selain dia itu berjiwa entrepreneur ya, pengusaha, Firman itu juga pakar asmara. Gua masih ingat nih bro, lu gak tau masih ingat apa enggak? Lu pernah ngomong gini sama gua dulu. Gua itu gak takut miskin, gua gak takut susah. Yang gua takutin gua kehilangan seseorang yang gua sayang. Jadi artinya Firman itu beruntung lah buat istrinya. Gua tahu banget Firman itu orangnya penyayang, sayang keluarga. Jadi terbukti dia bertanggung jawab atas omongannya ya Pir ya. Insya Allah ya Pir ya. Ya untuk itu kan kayak fase hidup ya. Iya. Namanya juga orang dari remaja menganjak ke dewasa itu pasti ada fase-fase di mana kita itu benar-benar down banget ya. Dulu berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan itu benar-benar jadi orang jelek-jeleknya versi saya tuh. Ya versi saya yang paling jelek lah di situ lah. Iya. Soalnya kan masih labil dulu pas kuliah, usaha lagi goyah, diterpa asmara. Ya gitulah. Jiwa muda. Balik lagi nih ke layar digital, bro. Selain properti, apalagi nih? Apa mungkin mau mengembangkan sayap ke bidang apalah? Kalau misalkan sekarang sih, pertama fokus di layar digital sama yang properti. Kebetulan kalau ada yang digital, saya ini sebagai IT-nya kan teman saya, dia menghasilkan IT sebagai digital marketing, konten, copywriting. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen sharing-sharing tentang konten dan lain-lain bisa kok, gampang gitu sebenarnya, nggak sesulit yang orang kira gitu. Bikin konten itu gampang. Nah untuk layang properti sendiri sama, saya bilang konten gitu, sama masih digitalnya. Nah untuk kedepannya ini saya pengen coba sendiri sih, bikin usaha sendiri. Apa itu? Saya mau merintis toko online dulu ya. Toko online namanya ABC. ABC apa ya? ABC itu saya nama itu dari Filipina sebenarnya, ini cerita dari Filipina. Ada dia itu kan kalau misalkan gurunya bilang coba belajar ABC, nah dari situ ABC. Nah kalau ABC sendiri itu saya rencana ini kan kebetulan dulu pernah main-main di Shopee, di Tokopedia, maksudnya saya punya rekaman banyak supplier lah. Supplier gitu, maksudnya kaos lah ya. Pernah ini main-main di kaos dan lain-lain. Ini jualan ini sih ya kayak fashion sama lifestyle. Pertama mungkin ada kaos, terus tas wanita, sepatu wanita, terus ini udah berapa hari saya ini upload produk, parfum, jam tangan, nah seperti itulah mungkin di fashion ya. Fashion dan itu baru rencana sih. Jadi kan istri kan juga nggak kerja ya di rumah tangga, ibu jadi rumah tangga, jadi kalau istri kan sering ke Shopee daripada saya bilang ya udah kalau daripada sering buka Shopee mendingan coba-coba aja gitu, buka toko yang kayak gitu, ibaratkannya kan lumayan buat susu anak ibaratkannya kan gitu. Kalau yang di sini kan paling seperti itu. Kalau saya sih mau bilang kayak intinya jangan gimana ya, kalau misalkan kita dalam kondisi keuangan yang lagi bagus, jangan pernah kalau menggambur-gamburkan uang lah. Kalau bisa itu lebih berpikir gimana sih nih uang ini dimanfaatin lagi, apakah buat sodako kan bagus juga, untuk apakah buat untuk mulai coba-coba bisnis lain, paling seperti itu.
Gimana lagi? Ada pertanyaan lagi nggak? Berarti setelah layar digital, layar properti, sekarang Firman mau mencoba di bidang fashion ya. Semoga ya fashionnya maju, bro. Amin ya Allah. Terima kasih, bro, sudah meluangkan waktunya di kesibukannya ya. Alhamdulillah sekarang saya bisa silaturahmi. Semoga layar digital, layar properti kedepannya makin sukses dan ditunggu pendampingan UMKM-nya ya, untuk membantu UMKM. Saya tunggu. Dan semoga fashionnya yang baru mau dibuka apa edisi orderannya banjir seperti musim hujan. Amin ya Allah. Apa nih quote-nya buat teman-teman nih supaya membakar semangatnya buat mencoba berwirausaha? Kalau saya bukan coach ya, mending lebih ke apa, bukan nasihat juga sih ya. Ini kata lebih ke ya saran aja ya, saran aja. Untuk yang baru mulai usaha, intinya jangan mikirin hasilnya nanti seperti apa gitu. Mikirin hasilnya nanti seperti apa, besarnya gimana, keuntungannya berapa. Yang penting kita jalan aja dulu. Jalan. Dan nanti kedepannya juga pasti kalau misalkan kita sungguh-sungguh dengan suatu bidang yang kita geluti, entah itu bekerja ataupun berwirausaha ya bro ya, pasti insya Allah nanti kedepannya itu ada aja jalan gitu. Kalau kita bersungguh-sungguh, kalau misalkan di kerja kita naik pangkat kah, dapat bonus, dapat apa. Kalau wirausaha mungkin orang banjir orderan, dan kita makin naik dan lain-lain. Kita jangan mikirin dulu ini kita nanti untung segini nih gitu. Jangan mikir gitu. Jalan nih, jalan aja dulu gitu. Nah, ketika udah mulai agak di atas, mulai agak di atas loh ya. Soalnya masih banyak di atas kita ini yang omsetnya per bulan puluhan juta masih banyak. Mulai agak di atas tuh jangan boros lah intinya sama itu. Sebisa mungkin investasikan kepada hal-hal yang nantinya itu bisa menambah benefit kita gitu. Ya, seperti mungkin kalau misalkan saya kasih contoh mungkin tanah kah atau beli apa, emas kah dan lain-lain gitu. Ya jangan terlalu terlena ketika kita sudah di atas, beli mobil, beli apa. Kalau kita merasa belum perlu, buat apa gitu. Ya, karena zaman sekarang itu harta karun itu bukan di dasar laut, tapi investasinya bro. Investasi dari leher ke atas. Dari leher ke atas. Artinya investasi akhirat, investasi duniawi dan seimbang ya kan. Oke bro, terima kasih atas waktunya. Di quote-nya kata Bro Firman, berjalanlah bersungguh-sungguh karena kesuksesan itu datang tiba-tiba ya bro, bagi orang yang benar-benar bersungguh-sungguh. Semoga menginspirasi dan semoga teman-teman yang mau memulai bisnis atau wirausaha dimudahkan dan segera intinya membawa perubahan lah dalam diri kita, artinya berani memulai kan. Untuk teman-teman yang sedang berjuang atau yang sedang merintis, semoga cepat maju usahanya ya. Amin. Semangat terus. Terakhir paling ya apa? Ini nanti yang UMKM kalau ini kontak kan? Nah, kalau UMKM nanti kontak ya. Kita diskusi lah. Kita diskusi bareng ya, oke? Sobat inspiratif sudah menyaksikan video kita, semoga menambah motivasi teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Deanto Herbiana pamit undur diri bersama Firman Hari Nugraha. Ingat, berniagalah meski engkau harus kaya. Cuan.